Well, hola people, konnichiwa. Bagikan bersama Salvian di channelnya Kudetek. Advan kayaknya mulai cemas sama pergerakan brand lokal sebelah, bre. Dilihat-lihat kok brand lokal sebelah growth-nya kenceng banget ya, dengan jajaran produknya yang makin asoy dan punya penawaran garansi yang bisa dibilang ya super gila gitu. Sekarang Advan ini udah mulai menabuh genderang perang lagi dengan menghadirkan sebuah laptop gaming yang harganya cuma 7 jutaan. Buset dah ya, kita ini calon konsumen bakal makin pusing nih buat milih laptop gaming. Soalnya nggak cuma menawarkan harga super terjangkau, Advan juga ngasih kita laptop gaming dengan form factor 15 inci dan dengan gaya bahasa desain yang sangat menarik, hasil kolaborasi dengan Transformer One. Dan ini adalah Advan Pixwar X Transformer, bre. Buat yang belum tahu, sebenarnya tahun lalu Advan juga sempat bikin gebragan dengan menghadirkan Advan Pixel One generasi pertama yang cukup membekas diingatan sih layarnya ya. Overpower banget, bre. 2,5K dengan 120Hz refresh rate di harga 11 jutaan. Tapi emang ya buat discrete GPU-nya banyak yang keberatan. Dikala para kompetitor pada pakai RTX 2050 atau RTX 3050, Advan Pixel War generasi pertama malah pakai Radeon 6500M. Mungkin hal itu yang jadi deal breakernya, bre. Soalnya kalau kita lihat review teman-teman, desainnya bagus kok. Tapi gimana menurut kalian soal Advan Pixel War yang generasi pertama? Coba dah komen. Balik lagi ke laptop ini dah. Paling jelas perubahan dari generasi pertama ya dari segi desainnya. Memang banyak stiker atau emboss dengan detail transformer di sana sini. Tapi yang nggak gue expect warnanya ini loh. Kenapa hijau mint kayak gini min, ngejreng banget. Padahal kalau pakai finishing hitam atau abu-abu kayak generasi pertama, jatuhnya bakal tetap elegan kok. Tapi itu tadi penilaian subjektif dari kita ya. Lagian kan Advan ini masih pegang lisensinya Transformer. Sayang banget kalau nggak dipakai ke laptop-laptopnya mereka gitu. Cuma jujur nih ya, logonya tuh kegedean bang. Kalau menurut kalian gimana? Komen dah. Terus buat percolokannya udah nggak ada lagi yang diletakin di sisi belakang, tapi objektif aja dah. Bokongnya ini cakep, bre. Apalagi ada detail LED warna biru yang bisa kalian matiin pakai FN plus spasi. Ini tuh mirip bahasa desainnya laptop gaming mahal, macam Alienware ya kan, bre. Tapi walau di sisi belakang udah nggak ada percolokan, kelengkapan portnya masih cukup memadai kok. Port USB Type-C-nya ada 2, port USB Type-A-nya ada 3, bahkan ada slot SD card reader yang full size. Anehnya, port LAN-nya malah absen di sini, bre. Padahal ini laptop 15 inci loh, laptop gaming. Masa nggak dikasih port LAN? Gimana sih? Tapi memang bodinya ini jadi tipis banget ya buat kelasan laptop gaming. Cuma 18 mm. Bobotnya sendiri juga terbilang ringan, masih di bawah 2 kg berkat perpaduan material metal plus ABS. Dan soal spesifikasinya ini cukup menarik, bre. Dengan harga 7 jutaan, sebenarnya dari segi prosesor udah upgrade dari yang generasi pertama. Sekarang udah pakai prosesor kepala 7 yaitu Ryzen 7 6800H dengan 8 core dan 16 thread. Tapi emang buat grafiknya cuma ngandelin iGPU Radeon 680M tanpa discrete GPU tambahan. Performa Ryzen 7 6800H-nya udah cukup buas ya, mengingat memori yang dipakai ini udah 16GB DDR5 4800 MB transfer per second, yang pastinya bisa kalian upgrade up to 64GB. Berdasarkan skor multicore di Cinebench R23, prosesor ini punya angka yang cukup tinggi kalau dibandingkan sama prosesor kepala 7 lainnya. Performa grafiknya berdasarkan 3D Mark First Strike juga cukup tinggi dari iGPU lain di prosesor kepala 7, bre. Dan buat gambaran produktivitasnya, memang laptop ini belum layak buat editing 3D rendering. Render image scene BMW di aplikasi Blender aja masih tembus 3 menitan, itu pakai CPU render ya. Tapi kalau buat editing video ya udah capable lah, bre. Ini kita tes di aplikasi Premiere Pro 2025 buat editing video konten 4K. Emang previewnya agak tersendat ya, walau udah di set di setengah, tapi render time-nya masih oke lah. Video 4K durasinya 1 menit bisa kelar dalam waktu 56 detik. Jadi sih kita lebih saranin buat ngedit konten Full HD aja. Previewnya masih aman sentosa dengan render time cuma 17 detik aja, bre, buat video durasinya 1 menit. Oh iya, bre, storage-nya di sini sayangnya masih pakai NVMe generasi ketiga yang kapasitasnya ternyata udah gede ya, di 512GB. Jadi buat speednya tuh cuma mentok di 3000-an MB per second. Dan sebenarnya kalian bisa pasang NVMe generasi keempat kok. Dan tenang aja, di board ini masih tersedia 1 slot NVMe SSD nganggur. Jadi kalian bisa upgrade tanpa harus ganti SSD bawaan laptop ini. BTW, buat cooling sistemnya ternyata cukup proper ya. Memang sih ya, heat pipe-nya cuma ada 2 buah, tapi kipasnya ada 2 dan punya ukuran yang cukup besar. Walaupun satu kipas
kulkasnya lagi kecil ya ukurannya. Dan heatsinknya tetap ada 2 kok. Jadi soal suhu ternyata masih aman di sini. Kita ada data suhu stress test di Cinebench R23. Suhu prosesor cuma mentok di 84 derajat Celcius dengan TDP yang udah sentuh power limitnya di 45 watt. Tapi inget ya bre, ini stress test. Kalau cuma buat gaming tentu lebih adem lagi. Contohnya di game Black Myth Wukong ini, suhunya cuma mentok di 77 derajat Celcius aja. Kalau buat gambaran permukaannya, kita rekam pas benchmark game Black Myth Wukong, area touchpad dan palm rest-nya nggak ada panas sedikit pun. Kalau naik ke area keyboard, yang paling hangat ada di area tengah up to 38 derajat Celcius. Sedangkan titik hotspotnya ada di titik exhaust up to 40 derajat Celcius. Oke bre, karena laptop ini menyandang titel laptop gaming, kita gaming testnya ada banyak banget ternyata ya. Totalnya itu ada 10 game yang kita tes, dan banyak sekali game AAA yang kita tes ya. Berikut detail per gamenya. Pertama ada game Black Myth Wukong yang kita tes di resolusi native bawaan laptop ini, yaitu Full HD+, tapi dengan preset grafik low dan bantuan FSR 3 di skala 66. Hasilnya FPS yang didapat masih reasonable ya, di 46 FPS dengan drop yang gak terlalu jauh di angka rata-ratanya. Game kedua ada Cyberpunk 2077 di resolusi Full HD juga dengan preset rata kiri. Seperti yang udah ku bilang, di game ini performanya masih playable banget karena dapat rata-rata 68 FPS berkat fitur FSR generasi ketiga yang udah include frame generation. Tapi memang buat minimumnya dropnya cukup dalam di angka 38 FPS. Next ada game God of War. Di game ini kita tesnya di resolusi 720p aja karena ternyata memang di sini belum ada FSR yang frame generation ya. Dengan preset rata kiri pastinya, walaupun udah dibantu FSR yang balance, rata-rata FPS-nya masih di bawah standar playable karena cuma di 52 FPS bre. Memang ini game berat ternyata ya di zaman sekarang. Game keempat ada Horizon Zero Dawn, main di preset low ditambah FSR balance. Ternyata masih belum bikin game ini playable dengan rata-rata yang didapat masih di angka 56 FPS. Tapi kalau menurut kalian 50-an FPS masih playable, ya itu tergantung kalian sih ya. Kalau buat game racing, kita ada tes Forza Horizon 5 yang kita tes di preset low dengan FSR quality dan tanpa ray tracing. Hasilnya udah cukup memuaskan karena bisa dapet rata-rata di 71 FPS bre. Dan lanjut ke game-game kompetitif, kita mulai dari PUBG Steam. Walau udah bukan game baru lagi, tapi karena di game ini nggak dapet fitur upsampling, jadi performa yang didapetin di game ini adalah performa murni alias performa native-nya. Resolusi yang kita pakai adalah resolusi native-nya di 1080p dan juga untuk grafiknya kita pakai grafik low ya. Dan ternyata buat game PUBG Steam tanpa bantuan upsampling kayak FSR dan DLSS, di game PUBG Steam ini masih cukup playable lah, hampir 60 FPS bre. Terus kalau di game The Final, walau game ini bisa dibilang cukup baru, tapi karena langsung dapetin fitur upsampling generasi yang lumayan baru yaitu FSR 3, performa laptop ini udah tembus 60 FPS tentunya dengan preset low dan tanpa ray tracing ya. Selanjutnya ada game CS2. Game ini udah terbilang game berat ya, tapi syukurnya udah dapet fitur upsampling. Kita tes di preset low dengan FSR balance, hasilnya masih bisa tembus di 94 FPS rata-ratanya. Terus di game Dota 2 kita tes di preset low dengan 60% screen render, ternyata masih tembus ratusan FPS bre. Wajar aja, game ini CPU bound ya, jadi dengan 8 core di prosesor ini udah lebih dari cukup buat ngangkat performa di Dota 2. Terakhir ada game Valorant, sama dengan game Dota 2 yang CPU bound, jadi wajar aja kalau performa Valorant di laptop ini masih tembus di 150-an FPS buat rata-ratanya. Dan kalian bisa pakai monitor 144Hz nih buat main Valorant di laptop ini bre. Jadi overall di 10 game yang udah kita tes, laptop ini masih enjoy loh main di resolusi native-nya yaitu di Full HD plus 1200p. Bahkan di game AAA sekalipun macam Cyberpunk masih bisa tembus 60 FPS berkat fitur FSR 3 yang membawa teknologi frame generation bre. Tapi gimana menurut kalian mengenai performance gamingnya? Apakah performa gamingnya udah memuaskan buat sebuah laptop gaming? Tapi sebelum komen, inget harganya bre, cuma 7 jutaan aja. Jadi jangan kasih standar yang terlalu tinggi, itu namanya kamu tidak tahu diri. Kupukulin kalau ketemu. Waduh. Kalau kalian mempertanyakan kenapa harga laptop gaming ini bisa murah, mungkin hal yang di-cut adalah bagian layarnya. Kalau yang Pixel War generasi pertama itu punya layar yang overpower, beda sama yang sekarang bre. Secara spesifikasi, layar laptop ini standar banget ya. Ukurannya memang udah luas 15,6 inci, tapi resolusinya bukan lagi 2,5K, cuma Full HD plus 1920x1200p. Karena aspek rasionya di 16:10 itu ya. Yang paling nyesek sih di refresh rate-nya yang cuma 60Hz. Apakah ini layak disebut laptop gaming kalau layarnya cuma 60Hz? Coba dah komen ya. Sedangkan buat data color-nya sendiri, sayangnya cuma punya coverage gamut sRGB di 63%. Padahal dari 24 sampel warna yang udah dites, udah cukup akurat di bawah 2 delta E bre. Tapi karena color gamutnya rendah, jadi ya percuma kalau color akurasinya tinggi. Soal brightness, maksimalnya ada di 330 nits. Ya standar aja ya, karena bagusnya sih di 400 nits bre. Tapi buat minimumnya udah super duper
dulu di 10 nits nih. Dan sekarang kita lanjut bahas keyboard. Keyboardnya tentu punya layout full size ya, karena memang layarnya udah besar nih. Tapi buat backlightnya cuma tersedia warna putih aja. Ya nggak apa-apa lah, nggak RGB. Untungnya nih, heritage of power button masih dipertahankan oleh Advan. Kebangetan sih ya, kalau laptop gaming power buttonnya nyatu sama keyboard. Nah soal touchpadnya, areanya cukup luas dan punya tipe surface yang licin banget. Tapi siapa juga sih ya yang make touchpad buat main game. Dan terakhir buat utilitas pendukungnya. Pertama soal baterai ya. Surprisingly baterainya awet banget bre, buat kelasan laptop gaming 15 inci. Tembus 9 jam 17 menit. Itu pun masih nyisa 5% baterainya. Padahal kapasitasnya tuh nggak gede-gede banget di 58 watt hours. Tapi perlu diingat kita tesnya di power saving mode ya. Sedangkan buat charging time-nya memang bukan yang paling kenceng. Butuh waktu 2 jam buat nge-charge sampai full. Tapi jujur aku tuh suka sama power adapternya yang 100 watt ini bre. Bentuknya itu putih, simple dan ringan. Udah gitu interface-nya udah pakai USB Type-C. Jadi kalau buat traveling bisa sharing nge-charge HP kita juga. Utilitas kedua soal webcamnya bre. Ini mengejutkan juga karena ternyata udah bisa ngerekam video 1200p di rasio 4:3 begini. Terus ada privacy shutternya juga. Gokil sih ya. Tapi buat speakernya, ini sih aib laptop gaming ya. Cempreng parah bre. Better pakai headset aja lah ya kan. Berikut buat sampel webcam dan juga speakernya bre. Ini untuk perekaman webcam dari laptop Advan X Transformer. Ini di pencahayaan yang cukup, hasilnya masih oke, terbilang wajar dan punya resolusi di 1200p dengan rasio 4:3. Ya, ini juga ada privacy shutternya. Dan beginilah untuk kualitas video dan mikrofon dari laptop Advan X Transformer. Kira-kira gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Sayangnya, Advan masih belum punya aplikasi utilitas khusus layaknya control center di Axio Pongo series ataupun Armoury Crate di laptop gamingnya Asus ROG. Jadi buat gonta-ganti mode performanya cuma bisa lewat baterai mode aja bre. Dan kira-kira itu dia ya ulasan atau review lengkap dari kami mengenai laptop gaming termurah saat ini yaitu Advan Pixwar X Transformer. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan. Dengan harga 7 jutaan, Advan Pixwar X Transformer ini resmi ya jadi laptop gaming 15 inci paling murah di pasaran. Walau begitu, laptop ini punya desain yang menarik hasil kolaborasi dengan Transformer, tapi tetap punya bodi yang super tipis. Ya, ini bisa jadi jawaban ya buat para kaum mendang-mending yang punya budget terbatas. 7 jutaan loh pak, udah dapet laptop gaming. Walau memang cuma ngandelin iGPU aja ya. Dan buat performa dari Ryzen 7 6800H juga masih cocok buat produktivitas dan gaming-gaming ya. Apalagi RAM sama SSD-nya bisa di-upgrade bre. Jadi kalian masih bisa explore lebih jauh performa laptop ini. Baterainya juga irit dan punya webcam yang full HD. Tapi ya memang buat layarnya berasa banget downgrade-nya dari yang generasi pertama. Terus nggak ada port LAN-nya dan juga nggak punya discrete GPU. Tapi kembali lagi bre, 7 jutaan loh. 7 jutaan. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih, karena bukan warna merah lagi bre. Salvian selaku di channel ucapan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.